Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya membagikan berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Merendahkan hati adalah satu hal yang sulit dilakukan oleh sebagian orang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Memang pada umumnya manusia itu mempunyai sikap sombong, egoistis, dan juga mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan tidak mungkin salah dalam firman-Nya yang berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dan dikatakan selanjutnya, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan berfirman lewat Rasul Petrus bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sanggup merendahkan hati satu dengan yang lain. Sebenarnya, sifat kesombongan itu bukanlah satu sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa terjadi keributan di dalam keluarga dan juga di komunitas-komunitas masyarakat? Ya, bahkan ada orang sampai bunuh-bunuhan, adu jotos antar keluarga karena ingin merasa lebih dihargai dengan saudaranya yang lain. Itu adalah karena ada sifat sombong. Dan sifat sombong itu telah ada sejak dahulu kala. Sejak iblis jatuh ke dalam dosa, dan iblis itu mempengaruhi manusia dengan sikap sombongnya. Dan itu diwariskan sampai saat ini. Ya. Tetapi Yesus datang. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, merendahkan diri. Walaupun dia mempunyai kemuliaan di sorga, tapi dia rela merendahkan diri untuk memberikan teladan. Memberikan teladan kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, dan juga kepada kita semuanya. Jadi untuk itu firman Tuhan ini datang, supaya kita juga merendahkan hati satu dengan yang lain. Melihat contoh teladan yang telah diperbuat Yesus, yang datang merendahkan hati ke dunia ini, menjadi manusia, taat sampai mati kepada Bapa di surga.
sampai mati di kayu salib, supaya kita juga bisa merendahkan hati satu dengan yang lain. Ya. Banyak orang gagal di dalam merendahkan hati. Dan banyak juga karena kesombongan jadi menerima malapetaka. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup merendahkan hati satu dengan yang lain. Itu bisa. Mengapa kita perlu merendahkan hati? Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau mau menjadi lawan Tuhan, lawannya Allah yang Maha Kuasa, maka sombonglah. Tetapi kalau mau menjadi sahabat Tuhan, sahabat yang Maha Kuasa, bergaul intim dengan Tuhan, maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata, orang yang rendah hati ditinggikan, dan orang yang congkak ditantang. Menentang Tuhan. Dan perintah dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Peninggian datang bukan dari manusia. Pengangkatan bukan datang dari orang-orang sekitar, tetapi peninggian itu datang daripada Tuhan. Ya. Tangan Tuhan kuat untuk mengangkat orang yang lemah menjadi orang yang berhasil. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau sekarang kita masih belum jadi apa-apa, belum dipandang orang, dianggap orang sebelah mata, nggak penting, tetapi di mata Tuhan kita berharga. Di mata Tuhan kita berharga. Dan Tuhan sanggup untuk mengangkat kita karena Dia mempunyai tangan yang kuat supaya ditinggikan pada waktunya. Jadi tidak perlu kita mengejar sesuatu yang untuk supaya kita dikenal orang. Cukup kita merendahkan hati. Merendahkan hati antara kita dengan kita. Kita dengan orang yang lebih tua dengan kita. Dan juga kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dari situlah kita diangkat oleh Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam kitab Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan.
Yakobus 4:10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Yang mengangkat kita bukan manusia. Pengangkatan dari manusia itu hanya sementara. Tetapi pengangkatan yang datang dari Tuhan itu selamanya. Ya. Pengangkatan yang datang dari Tuhan membawa kita kepada kesuksesan. Kesuksesan memperoleh hidup yang kekal. Ingat, sekali lagi saya bacakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.